Shalom, selamat pagi keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bertemu semua oleh karena kasih karunia Tuhan dan juga mempelai Kristus dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan renungan pagi pada hari Kamis tanggal 9 Mei ini. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu sepanjang kawal malam dalam istirahat kami, dan Kau yang memberikan kekuatan kesehatan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan penuh rasa ucapan syukur dan sukacita. Kami merindukan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk mendasari perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul 3 jalan keluar untuk masuk, dan pembacaan kita kali ini ada di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Nah, kalau kita berbicara mengenai Abraham, kita akan selalu ingat bagaimana pergumulan untuk mendapat anak perjanjian, yaitu Ishak. Bagaimana Tuhan menguji Abraham, yang kemudian dia diberi gelar bapak orang percaya karena dia sungguh-sungguh hidup dalam iman, dan ini adalah orang yang beriman yang pertama kali. Di sisi lain dari kehidupan Abraham yang sering kita kurang perhatikan, dalam Kejadian 12 yang baru saja kita baca, kita melihat perjalanan Imam Abraham diawali dengan nubuatan, yaitu ayat yang pertama, pergilah dari negerimu, dari anak. Bapak Ibu Saudara, mempelai Kristus dan keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada, cara untuk memulai nubuatan, perhatikan Allah. Allah tidak memulai nubuatan, tapi Dia memulai dengan 3 perkataan. Dia tidak memulai dengan janji-janji yang akan dia dapatkan, tapi memulai dari 3 perkataan. Pergilah, 1, pergilah dari negerimu. Yang kedua, pergilah dari sanak saudaramu. 3, pergilah dari rumah bapamu. Nah, kita lebih senang kita mendapat berkat dulu. Tantangan itu nanti kemudian. Tapi biasanya Allah melakukan sebaliknya, karena Dia melihat kita belum pantas menerima semua berkat-Nya sebelum dibebaskan dari dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan kita. Selanjutnya Allah berkata di ayat yang kedua dan ketiga, ini yang akan didapat oleh Abraham ketika dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Abraham mengalami 3 pelepasan sebelum masuk di dalam perjalanan iman dia bersama Allah. Kita pun perlu mengalami pelepasan agar kita sungguh-sungguh berjalan dengan iman
tanpa penghalang. Nah, 3 perkara yang dilepaskan Abraham ini akrab di hati kita semua. Tak satu pun dapat dilalui dengan mudah, sebab 3 perkara ini merupakan bagian yang menyatu dalam kehidupan kita semua. Namun, bila kita mendengar panggilan Allah dan taat, Dia yang akan menuntun kita keluar dari kehidupan yang kalah dan gagal ke dalam kehidupan yang menang dan merdeka. Yang pertama, pergilah dari negerimu. Ya, Tuhan tidak menyuruh kita menentang negeri kita. Dia hanya ingin membebaskan kita dari aspek-aspek negatif negeri kita, agar kita bisa leluasa melayani Dia. Apa saja itu? Ya, pelepasan dari kebudayaan yang ada. Kebudayaan itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, terus kemudian ya ada hal-hal tentang apa? Mentalitas utang atau mentalitas dijajah. Sehingga kita tidak pernah menang, kita tidak pernah merasa kita orang yang merdeka. Nah, kita bertanggung jawab atas negeri di mana kita tinggal. Kalau kita ingin turut mengambil bagian, membawa kesegaran rohani atas bangsa kita, maka kita harus bersedia dibebaskan dari aspek-aspek negatif kebudayaan bangsa kita. Saya yakin percaya kita dari berbagai suku, kita dari berbagai asal, pasti ada segi-segi negatif dan positif. Nah, yang negatif itu yang tidak boleh, yang harus kita tinggalkan. Jangan lagi menaruh simpati terhadap aktivitas sesat yang mendikte lingkungan sosial di negeri kita. Apa yang kita toleransi, itu yang akan mendominasi kita. Hal yang kedua, pergilah dari keluargamu, sanak saudaramu. Hal kedua, Allah menyuruh Abraham melepaskan diri dari keluarganya. Sebuah terjemahan lain berkata, lepaskanlah darimu dari hubungan sanak keluarga dan teman-teman. Ini berarti ya berhubungan dengan kehidupan sosial kita. Nah, kebanyakan orang itu tidak ingin ya Tuhan itu turut campur dalam kehidupan sosial. Ya, karena kehidupan sosial kita, ya. Karena apa? Karena ingin bergaul dengan siapa saja sesuka hati kita. Ya, memang Tuhan itu menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Ya, untuk bersahabat, untuk bergaul. Tuhan juga memberi free will, kehendak bebas. Tetapi kita harus perhatikan pergaulan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Apakah pertemanan kita itu membuat kita menjadi lebih baik? Apakah pertemanan itu menjadikan kita orang-orang yang berhasil? Nah, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah pergaulan selama ini, komunitas saya ini adalah komunitas yang sehat? Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, jelas ya. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh harus ada pelepasan dari aspek-aspek negatif kehidupan sosial. Sebab mereka akan terhalang kerohaniannya. Karena apa? Hal-hal yang negatif dari kehidupan sosial kita. Ada beberapa orang yang terjerat sangat kuat dalam pergaulan yang salah. Dan banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana caranya mengatasi atau melepaskan diri dari semuanya itu. Yang ketiga, pergilah dari rumah bapamu. Pelepasan yang ketiga adalah yang paling sulit yang dialami oleh Abraham. Pelepasan dari darah dagingnya sendiri. Pergilah dari rumah bapamu, itu perintah dari Tuhan. Nah, ternyata kenapa Tuhan menginginkan Abraham
untuk melepaskan diri dari ayahnya. Karena ayah Abraham adalah pembuat berhala yang dibuat di belakang rumahnya. Kemudian berhala yang dibuat ini dijual kepada orang-orang, dan orang-orang ini menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh orang tua Abraham. Itu di kuil-kuil mereka. Jadi kita paham kenapa Allah menyuruh Abraham meninggalkan orang tuanya. Supaya hatinya tidak terkamiri, hatinya tidak terpengaruh. Dia melihat dari kecil sampai dia dewasa umur 75 tahun, melihat ayahnya kerjanya cuma membuat berhala. Mari kita mengenali hal-hal yang negatif di dalam keluarga kita. Saya yakin percaya, di dalam keluarga besar kita pasti ada hal-hal yang negatif. Ada juga hal-hal yang positif. Allah tidak menyuruh kita menjauhi rumah orang tua kita atau melawan orang tua kita, tidak. Allah ingin kita melepaskan dari kelemahan keluarga kita. Kita pasti tahulah, mengakui area-area keluarga kita yang tidak benar. Misalkan roh kemiskinan, roh utang. Ini yang saya deteksi atas keluarga saya. Sehingga itu yang saya perangi. Roh kemiskinan dan roh utang. Itu yang saya perangi. Jadi saya tahu persis area-area mana negatif. Dan ada area-area yang baik dari keluarga saya. Sehingga yang negatif ini yang harus kita perangi, yang harus kita tinggalkan. Nah, kita harus ingat bahwa kelak kita harus meninggalkan warisan buat anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Bukan saja warisan harta, tetapi warisan karakter dan nilai-nilai rohani. Seorang ayah dan ibu yang baik akan meninggalkan warisan rohani yang baik kepada anak-anaknya. Mari kita melihat, bangkit dan mulai mempercayai Allah untuk menolong kita mengadakan perubahan-perubahan yang perlu agar terjadi pelepasan dari kelemahan-kelemahan itu. Jangan kita mewariskan kelemahan-kelemahan keluarga kita kepada anak-anak cucu kita. Tetapi wariskan kekuatan-kekuatan keluarga kita dan hal-hal yang positif dari keluarga kita. Sehingga anak cucu kita, bahkan kita saat ini pun akan bisa mengikut Tuhan, akan bisa melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena apa? Sudah tidak ada penghalang-penghalang tadi. Ada 3 hal yang harus kita tinggalkan. Dan ini memang sesuatu yang berat. Tetapi ketika kita ngerti bahwa kasih karunia yang ada pada Tuhan itu lebih dari segala-galanya, maka kita akan mampu. Sampai saat ini hubungan saya dengan keluarga saya baik, harmonis sekali. Tetapi ada hal-hal yang negatif yang ada di keluarga saya yang harus saya sampaikan kepada mereka supaya mereka tidak mewariskan itu kepada anak-anak cucu kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, keluarga besar Community of Miracle dimanapun Anda berada. Kita ini saat ini sedang dalam pengiringan Tuhan. Kalau pagi hari ini kita belajar dari pribadi Abraham, bagaimana Allah menyuruh, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini berarti firman ini adalah untuk kita. Kalau ada ikatan-ikatan, masih ada hal-hal yang negatif, yang mempengaruhi keluarga kita, mari ini saatnya kita bisa melepaskan semuanya itu. Bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena kasih karunia dan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami
Untuk kami benar-benar tidak ada ikatan-ikatan yang menghambat perjalanan iman kami di dalam mengiring Engkau. Engkau yang akan menolong kami, memberi kekuatan kami untuk melepaskan hal-hal yang negatif, baik itu di negara kami, itu dari sanak saudara kami, bahkan di tengah-tengah keluarga kami, keluarga inti kami Tuhan. Kami minta pertolongan pada Engkau. Dan kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus community of miracle. Demikian pula dengan visi misi dari community of miracle Tuhan, yang menjalankan amanat agung-Mu. Biarlah kekuatan yang daripada Allah melalui community of miracle ini, firman Tuhan boleh diberitakan sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.